Udah saya record, Bu. Oke. Dari soal PAT yang sekilas sudah dibaca, itu yang masih bingung itu bagian apa? Stoikiometri? Semuanya? Atau bingung semua atau gimana? Oke, ini interaktif aja ya. Jadi kalau mau nanya nanti silakan tanya. Kalau misalkan saya ada yang keliru boleh dikoreksi. Kalau bingung langsung tanya. Oke, mulai dari yang nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 ini kita balik lagi ke elektrolit dan non-elektrolit. Di mana kalau dia ada banyak gelembung, cirinya elektrolit kuat dulu. Elektrolit kuat itu gelembungnya apa? Banyak. Nggak usah tak tulis ya, gelembungnya banyak, kemudian lampunya menyala terang. Kebalikannya, kalau elektrolit kuat, ada gelembungnya, tapi lampu itu redup atau bahkan tidak menyala. Oke, untuk non-elektrolit, dua-duanya tidak ada. Jadi tidak ada gelembung maupun lampu yang menyala. Jadi lampunya mati, gelembungnya nggak ada. Oke. Kira-kira nanti soalnya adalah disebutkan beberapa larutan. Apabila larutan di atas adalah glukosa, barium hidroksida, alkohol, natrium klorida, dan amonia, urutan larutan dari nomor 1 sampai 5 sesuai gambar di atas adalah apa? Jadi disuruh mengurutkan. Nah, nomor 1 ini kita tahu dia nggak ada gelembungnya, kemudian lampunya redup, dia elektrolit, non-elektrolit ya, sorry, dia non-elektrolit. Nah, yang nomor 2, kita lihat ada banyak gelembung, kemudian lampunya menyala terang, berarti jelas dia elektrolit kuat. Kalau yang nomor 3, itu ada gelembungnya, tapi di sini lampunya redup, berarti dia elektrolit lemah. Dan yang nomor 4, tidak ada gelembung, tidak ada lampu yang menyala. Berarti sama kayak nomor 1, yaitu non-elektrolit. Nomor 5 sama persis kayak nomor 2, dia adalah elektrolit kuat. Di sini yang perlu kalian ingat lagi adalah bagaimana mengidentifikasi suatu zat itu elektrolit, non-elektrolit, atau elektrolit lemah ataupun kuat. Jadi kalau elektrolit kuat itu siapa aja? Ada asam kuat sama basa kuat. Kemudian ada garam. Untuk elektrolit lemah ya berarti ada basa lemah sama asam lemah. Dan yang terakhir untuk non-elektrolit itu contohnya ada gula atau glukosa, alkohol, dan urea ya. Jadi ada beberapa contoh larutan yang termasuk elektrolit maupun non-elektrolit. Kalau glukosa sendiri itu non-elektrolit bisa masuk di nomor 1 ataupun nomor 4. Kalau barium hidroksida masuk basa kuat. Jadi dia masuk ke nomor 2 atau nomor 5. Nanti sesuaikan aja sama optionnya. Kalau seperti ini. Kemudian alkohol itu non-elektrolit. Dan natrium klorida itu elektrolit kuat. Dan yang terakhir amonia adalah elektrolit lemah karena dia termasuk basa lemah. Harus diingat yang termasuk asam kuat itu apa saja, basa kuat itu apa saja, kemudian garam itu contohnya apa saja. Kalau asam kuat sudah ada pernah saya kasih ya, celana baru idaman Cleopatra, nomor 3-nya sobek. Dibuka lagi catatannya. Kemudian kalau basa kuat itu golongan 1 sama 2A kecuali ada pengecualiannya ya. Jadi dibuka lagi nanti catatannya untuk asam kuat sama basa kuat. Nah, yang nomor 2 ini masih elektrolit juga, larutan yang apabila diuji
memiliki sifat yang sama dengan asam asetat. Asam asetat atau CH3COOH itu termasuk ke dalam elektrolit lemah. Nah, kalau elektrolit lemah ini berarti kan dia ketika diuji gelembungnya ada, lampunya redup. Atau gelembungnya ada tapi lampunya mati. Bisa jadi seperti itu. Yang termasuk elektrolit lemah dari nomor 1, 2 sampai 5 adalah yang kalau 1 tidak menyala, tidak ada gelembung berarti dia non. Tidak menyala tapi gelembung ada, berarti dia elektrolit lemah. Benar. Terang, gelembungnya ada, dia elektrolit kuat. Redup, gelembungnya ada, elektrolit lemah. Yang kelima, tidak menyala, tidak ada gelembung, berarti non-elektrolit. Ini tadi yang saya di pembahasan agak salah ya, jadi harusnya 2 dan 4, tapi saya nulisnya apa? 2 dan 3 ya, karena kan 3 sama 4 deketan ya, jadi nulisnya ya bisa jadi salah, ngeles dikit. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Udah jelas kalau elektrolit dan elektrolit? Jangan pada jaim ya. Mentang-mentang ada kelas lain. Oke. Next ya. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 ini masih berkaitan sama elektrolit dan elektrolit. Pasangan manakah yang memiliki daya hantar listrik sama kuat? Berarti bisa jadi dia elektrolit kuat sama elektrolit kuat, atau elektrolit lemah dengan lemah, ataupun non-elektrolit dengan non-elektrolit. Kalau yang pertama dulu, anggap aja ini A, B, C, D. Nah, yang A itu dia ada amonia. Amonia itu termasuk basa lemah. Berarti dia masuk elektrolit lemah. Kemudian tanpa kita perhatikan molaritasnya dulu ya. Jangan diperhatikan konsentrasinya dulu. Kemudian ada C6H12O6. Ini adalah glukosa. Glukosa itu masuk ke golongan non-elektrolit. Berarti jelas elektrolit lemah dengan non-elektrolit ya dia tidak sama daya hantarnya. Kita langsung skip saja tanpa kita hitung jumlah ion dan konsentrasinya. Kalau mau menghitung itu kan dilihat dulu jumlah ionnya dikali konsentrasi atau molaritas. Tapi sebelum ini perlu kita lihat juga apakah dia termasuk elektrolit atau non-elektrolit. Kalau ada non-elektrolit jelas dia tidak bisa menghantarkan listrik. Yang B, NaOH dan HNO3. NaOH itu termasuk basa kuat. HNO3 asam kuat. Dua-duanya masuk ke dalam elektrolit kuat. Berarti bisa jadi kedua ini sama. Tinggal kita lihat jumlah ionnya. NaOH itu ada Na sama OH-. Ada 2 ion. 2 kali 0,1 berarti 1 molar ya. 1 molar. Nah, yang HNO3 atau asam nitrat ionnya ada berapa? Ternyata sama, ada H+ sama NO3. Ini satu kesatuan ya, NO3-. Jadi dia ada 2 ion juga dikali molaritasnya 0,5. Hasilnya sama-sama 1 molar. Udah jelas berarti yang daya hantar listriknya sama adalah yang B. Kenapa nggak C? Kita lihat yang C. CH3COH, dia termasuk asam lemah. Berarti elektrolit lemah. HCl kita tahu dia sebagai asam kuat. Nggak mungkin mereka setara. Berarti salah. Kalau kuat ya dengan kuat, lemah dengan lemah, dan non ya nggak mungkin dia bisa mengantarkan listrik kalau non elektrolit. Kalau yang D
Dua-duanya sama-sama kuat. Yang satu adalah garam. Jelas dia elektrolit kuat. Yang kedua adalah basa kuat. Basa kuat, tapi yang membedakan di sini apa? Jumlah ionnya. Yang pertama, untuk KCl itu ada 2 ion. Ada K plus sama Cl min. Berarti 2 ion kali 0,4. 0,8 molar. BaOH-nya ada berapa ion? BaOH 2 kali. Kalau mau menghitung ion, kalau masih belum jelas, bisa diuraikan dulu. Jadi Ba2 plus sama 2 OH min. Ba-nya 1, OH-nya ada berapa di sini? Ada 2. Jadi 3 ion dikali dengan molaritasnya 0,4. Jadinya 1,2. Nah, ini besaran barium hidroksida ya atau BaOH. Jadi dia tidak sama besar daya antar listriknya. Jelas jawabannya adalah yang B. Oke, saya rasa ini sudah bisa dimengerti karena kita udah pernah belajar ini juga untuk PHB. Kemarin juga ada soal seperti ini ya. Nomor 4, sebutkan senyawa kovalen dan ion secara berurutan yang termasuk ke dalam elektrolit kuat. Jadi nanti disuruh menyebutkan atau memilih mana yang termasuk senyawa elektrolit kuat, tapi dia termasuk ikatannya adalah kovalen dan ion. Yang masih bingung tentang ikatan kovalen dan ionik, saya tidak akan mengulang di sini, jadi dibuka lagi catatannya. Sepertinya ikatan ion sama kovalen itu ada di semester 1 ya, kalau masih bingung. Saya sebutkan aja, kalau yang kovalen polar, nah, kovalen itu kan cirinya adalah dia dari logam sama non-logam. Non-logam sama non-logam. Kalau ion itu kan non-logam sama logam. Nah, kovalennya di sini adalah kovalen polar yang dapat menghantarkan listrik atau sebagai elektrolit kuat. Contohnya sudah saya tuliskan juga di pembahasan. Ada HCl, H2SO4, ada juga HNO3, dan lain sebagainya. Untuk yang ion, senyawa ion itu sudah pasti dia elektrolit kuat. Senyawa ion contohnya adalah yang terdiri dari logam dan non-logam adalah Na, Cl. Na-nya logam, Cl-nya non-logam. Kemudian ada KCl dan ada NaOH. Oke. Sampai nomor 4 sudah jelas atau masih bingung? Ini kalau saya kecepatan, bilang aja ya. Nanti tak lambatin. Pakai slow motion. Jelas? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 5. Sekarang tadi, kalau tadi itu masuknya materi elektrolit, mulai nomor 5 ini kita masuk ke tata nama. Diingat lagi, ada masing-masing aturannya. Ada tata nama ionik sama tata nama kovalen. Kemudian ada poliatomik, ada basa, asam. Kemudian kalau organik itu nggak keluar, tata nama yang keluar ya paling kovalen sama ionik sama poliatomik sih. Oke. Dipelajari lagi tentang tata nama. Kalau Cl2O7, kita lihat apakah dia kovalen atau ionik. Aturannya kan beda. Ternyata dia adalah non-logam dengan non-logam, berarti masuk ikatan kovalen. Kalau kovalen, dia bisa membentuk lebih dari satu macam senyawa. ClO2 atau ClO berapa itu bisa 2O atau yang lainnya itu artinya lebih dari satu macam senyawa. Kalau lebih dari satu macam senyawa, ditambahi mono, di, tri, tetra sesuai dengan jumlah unsurnya. Kalau ini Cl-nya ada 2, berarti di.
Nah, masih ingat ya, ada 1 itu mono, 2 di, 3 tri, dan seterusnya. Di kloro 7 hepta. Di kloro hepta oksida. Belakangnya ada idanya. Oke. Yang kedua atau yang B, ada NO3. Tata nama di sini bukan tata nama ionik yang digunakan, tapi tata nama IUPAC-nya ya. Jadi pakainya adalah dia non-logam sama non-logam, sama kayak yang di atasnya. Tapi kalau mono di depan tidak ditulis, langsung ke senyawanya. Nitrogen, oksidanya ada 3, berarti trioksida. Nanti dipelajari lagi yang termasuk kovalen sama ionik, kemudian namanya bagaimana. Kalau yang nomor 6, di sini diketahui rumus nama kimianya, kita suruh menentukan rumusnya. Kalau seperti ini, kita lihat satu-satu dulu. Yang pertama, yang A ya, ini yang B. Timah 4. Timah itu stanum atau SN. 4 keterangan di sini adalah berarti dia muatannya 4 plus. Kalau di depan itu plus dulu, yang belakangnya adalah min. Kemudian oksida berarti ada oksigennya. O berapa? 2 min. Timah 4 oksida. Sekarang kita tinggal pasangkan. Muatan SN 4 di sini adalah punyanya O di sini. Muatan O itu punyanya si SN, jadi dikali silang. Jadinya gimana? Jadinya adalah SN 2O4. Nah, karena ini bisa disederhanakan, dicari dulu di option, ada nggak SN2O4? Ternyata nggak ada, berarti perlu kita sederhanakan. Kalau nggak ada jawabannya nggak usah panik, kita lihat dulu. Kalau disederhanakan gimana? Jadinya SNO2. Nah, setelah itu baru ternyata ada di option, itu SNO2. Yang B, tembaga 2 klorida. Sama kayak tadi, tembaga adalah Cu, muatannya di sini yang dipakai 2, berarti Cu2+. Klorida, Cl min. Kita pasangkan, jadi Cu 1, Cl-nya 2. CuCl2 atau tembaga klorida. Nah, kalau kayak gini udah nggak bisa disederhanakan lagi. Ini udah rumus apa? Yang kalau paling sederhana, rumus empiris. Ini untuk tata nama. Kayaknya ada tata nama satu lagi. Nah, ini. Ada 2 maksudnya. Yang nomor 7. Timbal memiliki bilangan oksidasi plus 2 dan plus 4. Maka rumus dan nama yang benar dalam senyawa timbal di bawah ini adalah titik-titik-titik. Kita lihat satu-satu opsinya. PbO2. Benar nggak dia timbal 2 oksida? Jawabannya salah. Karena apa? Yang benar itu adalah di sini P timbal 4 oksida seharusnya. Kenapa timbal 4? Pb di sini yang dipakai Pb4+. O-nya 2 min. Kalau ini kita uraikan kan jadinya Pb2+ sama O min. O itu tidak ada yang muatannya negatif 1. O itu negatif 2. Rumusnya itu sebenarnya seperti ini. Pb 2O4. Tapi kayak tadi disederhanakan jadinya PbO2. Nah, kenapa jawabannya satu salah? Karena alasannya seperti ini. Yang benar adalah timbal 4 oksida.
meskipun di sininya rumusnya sederhananya kayak gini, bukan berarti dia timbal 2, tapi timbal 4 oksida. Nah, itu perlunya kalian mengetahui muatan dari masing-masing unsur, itu untuk menentukan namanya yang benarnya itu seperti apa. Kalau yang B, timbal 4 sulfida juga salah. Karena apa? Ini adalah bukan timbal 4, tapi malah timbal 2. PB, S itu muatannya 2 min, PB-nya di sini yang dipakai berarti 12. Jadinya adalah PBS karena disederhanakan. Kalau yang timbal 4 gimana, Bu? Kalau timbal 4 itu, tak taruh sini ya, timbal 4 itu jadinya PB, kita tulis dulu 4 plus sama S 2 min. Berarti kan PB 2 S 4 atau PBS 2. Kalau PBS ini timbal 2 sulfida. Kalau yang ininya timbal 4 sulfida itu yang seperti ini. Yang nomor 4 benar karena apa? Timbal 2 sulfat benar itu namanya. Kalau yang nomor 7, sorry. Yang D itu PbSO4 3 kali, PbSO3 2 kali, timbal 2 sulfit. Ini salah, harusnya timbal 4 sulfit. Oke, yang ini jawabannya adalah yang C. Sampai nomor 7, untuk tata nama ada yang ditanyakan dulu nggak? Yang bingung, yang bagian mana? Mungkin ada yang sudah belajar tapi mengalami kebingungan gitu. Ini saya berasa seminar yang nonton berapa nih? 22 lumayan. Oh, 22 lebih ya. Silakan dipahami dulu. Kalau yang bingung langsung ditanya. Oke, tak lanjut yang nomor 8. Nama senyawa yang dihasilkan dari persamaan reaksi tersebut adalah titik-titik. Nah, hasil reaksi dari ini, berarti kita lihat hasilnya apa aja, ternyata ada NaNO3 dan H2O. Berarti boleh kita tuliskan Na ini namanya apa? Tata nama senyawa poliatomik. Berarti natrium nitrat. Jangan kebalik, kalau nitrit itu NO2, nitrat itu NO3. Kalau ini ya udah jelas ya, air. Molekul H2O. Oke, bisa dilanjut ya. Nomor 9. Nah, sekarang untuk yang nomor 9, bilangan oksidasi Mn terbesar terdapat dalam titik-titik. Kalau dicari dari yang paling bawah, ini adalah plus 3, yang ini plus 2, yang ini plus 4, yang C. Yang kedua, caranya masih ingat ya, MnO4 2 min 2 kali 4 min 8, biar sisa karena biloks totalnya min 2, berarti di plus 6. Jadinya min 2. Plus 6. Nah, ini plus 6, yang atas yang paling tinggi. Karena kalau kita hitung, ketemunya adalah min 7. Min 2 kali 8, min 2 kali 4 adalah min 8. Biar biloks totalnya adalah min 1, berarti plus 7. Nah, Mn-nya ketemu plus 7. Tuh. Nah,
Itu nomor 9. Nomor 10, pilihlah dari beberapa reaksi di bawah ini yang merupakan reaksi oksidasi. Tadi saya juga ada kekeliruan milihnya. Nomor yang 10 ini bisa jadi yang ditanyakan yang merupakan reaksi reduksi atau oksidasi. Jadi tergantung soalnya nanti bisa dilihat. Kalau reaksi reduksi, ingat-ingat lagi kalau reduksi itu dia melepas oksigen, mengikat elektron, dan penurunan bilox. Jadi biloxnya turun. Kalau oksidasi, kebalikannya. Jadi kalian cukup menghafalkan satu saja sebenarnya. Mau reduksi atau mau oksidasi terserah. Nanti tinggal berarti yang satunya adalah kebalikannya dari yang tadi. Kalau kalian menghafalkan oksidasi, oksidasi itu adalah mengikat oksigen. Kalau oksigennya diikat, berarti ada di sebelah kiri tanda panah. Kemudian, oksidasi itu melepas, kebalikannya reduksi. Dia melepas elektron. Elektronnya ada di sebelah kiri atau di ujung. Nah, oksidasi mengalami penaikan atau kenaikan bilox. Oke. Di nomor 1 sampai 5 ini kalau kita lihat yang termasuk bilangan oksidasi ya, berarti mengikat oksigen. Kalau ini adalah reduksi karena dia melepas oksigen. Ini benar oksidasi, melepas elektron. Yang ini mengikat berarti dia reduksi. Yang keempat, mengikat oksigen berarti dia oksidasi. Yang kelima, caranya gimana? Kalau kelima itu bisa dicek dari penurunan bilox. O-nya di sini min 2 kali 4 min 8. Biar ada min 2 berarti plus 6. Nah, kemudian SO2-nya min 2 kali 2 min 4 biar jadi 0 plus 4. Sini plus 4. Ternyata mengalami apa? Penurunan bilox, berarti dia reduksi. Gitu. Masih ingat untuk yang bilox? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ini yang kelas lain yang udah dapat linknya. Oke, mungkin ya, lanjut ya ke yang nomor 11. Ini bisa dihitung sendiri ya. Kalau yang nomor 11 itu kita suruh mencari berapa kenaikan biloxnya. Yang penting adalah di sini konsep biloxnya itu harus dikuasai. Misalkan di soal nanti sebutkan berapa, enggak. Carilah reaksi yang mengalami perubahan bilox sebanyak 5 elektron atau 2 atau 4 atau 6. Nah, kalian bisa mencari dari menghitung perubahan biloxnya masing-masing reaksi. Kira-kira nanti seperti itu. Kalau yang nomor 12, ini sudah pernah saya keluarkan di PHB pada proses pembentukan ikatan ion. Maka pernyataan yang benar untuk unsur yang membentuk anion. Membentuk anion berarti dari unsur netral dia bentuk anion. Anion itu muatannya apa? Anion muatannya negatif. Dari unsur netral dia jadi muatan negatif. Ini anion. Ini misalkan unsurnya X. Nah, dari netral ke negatif berarti dia mengikat elektron. Mengikat elektron. Kalau dia mengikat elektron tadi, kita buka lagi. Apakah reduksi atau oksidasi? Ternyata mengikat elektron adalah reduksi. Ini perlu dianalisa kalau soal-soal seperti ini. Reduksi. Oke.
Kalau reduksi, berarti dia berperan sebagai oksidator atau reduktor. Ingat kebalikannya, kalau dia mengalami reduksi, dia berperan sebagai oksidator. Nah, jawabannya adalah yang B ya. Oke, nomor 12 yang B. Kalau misalkan dibalik pertanyaannya, pada proses pembentukan ikatan ion, maka pernyataan yang benar untuk unsur yang membentuk kation. Kalau kation berarti kan jadi positif. Kalau positif itu berarti kenapa? Dia melepas elektron. Kalau melepas elektron termasuk oksidasi. Kalau oksidasi berperan sebagai reduktor. Gitu ya. Bisa kalau soalnya dibalik ya. Untuk nomor 12 seperti itu. Lanjut nomor 13. Tentukan reaksi yang setara antara kalium hidroksida dengan asam sulfit untuk menghasilkan kalium sulfit dan air. Kuncinya pada nomor 13 ini adalah kalian harus bisa mengubah dari nama kimia menjadi rumus kimianya. Ini tata namanya dikuatkan lagi, nanti kalau sudah sering latihan soal, saya rasa sudah bisa mengubah dari nama ke rumus kimianya. Oke, kalium hidroksida. Kalium, jangan kebalik sama kalsium. Kalium itu K. Kalau hidroksida, ini kan K plus hidroksida OH-. Berarti KOH. Asam sulfit. Sulfat SO4, kalau sulfit SO3. Muatannya berapa? 2-. Nah, kita dapat poliatomiknya dari sulfit. Asamnya gimana, Bu? Asam ya tinggal ditambah H+. Berarti kita silangkan, jadinya H2SO3. Untuk menghasilkan kalium sulfit. Jadi, kalau tanpa kita melihat ini, kita bisa coba tulis dulu ya. KOH plus asam sulfit H2SO3. Jadinya apa? OH-nya lepas, dia akan mengikat H. K-nya akan berikatan dengan SO3. Kalau bingung, kita tulis lagi masing-masing SO3 2-. Jadi dipasangkan dengan K+. Jadinya K2SO3. Nah, karena ini pilihan ganda, boleh disetarakan pakai cara manual. Pakai cara langsung. Jadi kita setarakan kanan kirinya, K-nya ada berapa, H-nya ada berapa, S-nya ada berapa, O-nya ada berapa. Ingat, karena ini menyetarakan secara langsung, ada catatannya. Untuk H dan O disetarakan paling akhir. Gitu ya. Oke. K berarti S-nya dulu, kemudian H-nya dulu, baru ke O-nya. K di sebelah kiri ada 1, kanan 2. Berarti kita kalikan 2, biar setara. 2 di sini jangan hanya dikali 2, dimasukkan ke koefisien langsung. S-nya di kiri 1, kanan 1. Udah setara. Hanya ada 2 di sini, ditambah 2, berarti ada 4. Yang di sebelah kanan baru 2. Kita kalikan 2. Nah, kita masukkan ke koefisien 2 di sini. O-nya di sini ada 2 tambah 3. 2 plus 3 sama dengan 5. O di kanan berarti 3 plus 2 sama dengan 5 juga. Nah, sudah setara. Nah, inilah hasil reaksi setaranya.
Oke, sampai di sini saya rasa bisa dipahami. Apa mau ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ini balik lagi kayak sekolah online ya, ditinggal tidur sama aja. Oke, lanjut ke yang nomor 14. Nomor 14 yang ditanyakan adalah mangan yang tidak dapat dioksidasi lagi. Kalau ada kata-kata tidak dapat dioksidasi lagi, artinya dia tidak bisa naik lagi biloxnya. Kalau yang tidak bisa dinaikkan lagi biloxnya, cari yang biloxnya paling tinggi. Kalau tadi jawabannya adalah, ini senyawanya sama kebetulan sama nomor yang tadi, itu adalah A. Kalau misalkan pertanyaannya gini, mangan yang tidak dapat direduksi lagi. Kalau dia tidak dapat direduksi lagi, cari yang biloxnya apa? Paling besar. Gitu ya. Nah, di sini yang biloxnya paling besar, oh sorry, paling kecil. Tadi yang udah paling tinggi, apa bedanya tinggi sama besar? Paling kecil. Nah, gini. Paling kecil. Oke. Yang nomor 15. Ini udah bisa ya, nomor 14. Siapa tahu yang ditanyakan bisa jadi yang tidak dapat direduksi atau dioksidasi lagi. Nomor 15, dalam ruang tertutup terdapat nitrogen sebanyak 14 gram. Bereaksi dengan 16 gram hidrogen. Ruang tertutup. Indikasi bahwa dia berlaku hukum apa? Hukum Lavoisier. Kalau berlaku hukum Lavoisier berarti masa sebelum bereaksi sama sesudah adalah sama. Jadi nitrogen yang direaksikan dengan hidrogen N2 dengan H2 untuk menghasilkan amonia atau NH3 itu nanti hasilnya akan sama. Di sini berarti ada 14 gram, 16 gram hidrogen, amonianya berapa? Ya sudah, tinggal dijumlahkan karena ini manut hukum Lavoisier. 14 tambah 16 jadinya 30 gram. Indikasi lagi kalau dia hukum Lavoisier apa, Bu? Jadi selain dia di ruang tertutup, biasanya ada kata-kata tepat habis bereaksi. Ya, atau bisa juga masa yang diketahui di soal sama dengan masa perbandingan. Itu berlaku hukum Lavoisier. Nomor 16 nanti silakan dipahami. Sebutkan pernyataan yang paling sesuai dengan hukum Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Boleh, nanti yang keluar nggak mungkin 5-5-nya ya, jadi pasti salah satu di antara 5 ini bisa Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, atau hipotesis Avogadro. Silakan dipahami, nggak usah mirip kalimatnya, tapi apa? Intinya atau konsepnya yang sudah saya bilang, konsepnya yang harus dihafalkan, bukan hukumnya atau bunyinya. Itu seperti apa tuh enggak. Oke, next, nomor 17. Kalau nomor 17, ini disediakan data nantinya, ada tabel di soalnya, kemudian kalian disuruh menentukan perbandingan massa besi dan belerang. Jadi, menentukan perbandingan massa dari unsur-unsurnya yang untuk membentuk si produknya tadi. Nah, ini ada besi, berarti kan Fe sama belerang atau S. Kita tuliskan masing-masing, ini 1,4 sama 0,8. Kalau kita sederhanakan, itu nanti ketemunya 7:4, karena dibagi 0, berapa? 0,2, sekitar 0,2. Ini dibagi 0,2. Yang ditanyakan perbandingan Fe sama S, jadi Fes-nya diabaikan aja nggak apa-apa. Dibagi 0,2 ketemu 7:4.
Ini juga sama kalau disederhanakan, 1,75 sama 1 gram, itu kalau kita bagi dengan 0,25, itu ketemunya juga 7/4. Nggak usah panik ya, ini angka koma-komanan, tapi kalian boleh bawa kalkulator kan, kalkulator saintifik, nanti bisa dipakai. Yang belum punya ya pinjem nggak apa-apa, tapi kalau yang nggak ada bisa nggak harus memaksakan ada ya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, bawa aja, nanti hitung-hitungannya manual. Angkanya nggak, mudah-mudahan sih nggak sulit ya, kan relatif ya sulit bagi masing-masing orang kan beda-beda. Oke, ini nanti ketemunya berapa, perbandingan masing-masingnya, harus sama antara ketiga reaksi tersebut. Karena apa? Ini mengacu hukum Proust atau perbandingan tetap. Unsurnya masanya berapapun, kalau unsurnya kalau senyawanya terdiri atas unsur-unsur tersebut ya pasti perbandingannya sama. Karena ini mengacu juga pada perbandingan AR sebenarnya. Oke, nomor 17 udah. 18 kita masuk ke hukum yang berkaitan dengan volume, yaitu hukum Gay-Lussac. Di sini kelihatan ada 12 liter. Volume bisa jadi hukum Gay-Lussac atau bisa jadi hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro. Ini kebetulan adalah Gay-Lussac. Kayaknya soalnya urut deh, dari Lavoisier, mungkin terus Proust, kemudian oh ini Dalton ya yang tadi ya. Dalton atau Proust tadi? Ya, intinya itu, kemudian Gay-Lussac sama Avogadro. Avogadro ada nggak sih? Kayaknya, nggak ada. Nggak ada Avogadro di sini. Latihan soal ini nggak ada. Nggak tahu ya, kalau di PAT nanti, semoga sih nggak ada. Yang nomor 18, 12 liter tembaga. Kita bikin reaksinya dulu. Direaksikan dengan oksigen. Berarti ada Cu, direaksikan dengan oksigen O2. Untuk menghasilkan tembaga 2 oksida. Jadinya berarti tembaga 2 CuO2. Sorry, kok CuO2? CuO, tembaga 2 sulfida. Nah, kalau masuk ke hukum Gay-Lussac dan Avogadro, kita yang pertama kali kita perlu amati adalah apakah reaksi itu sudah setara atau belum. Kalau belum bisa disetarakan, kalau sudah ya udah tinggal dihitung. Ternyata ini belum setara, CU-nya baru 1, di kanan 1 sudah setara, tapi O-nya belum, berarti kita tambah di sini 2 CuO. Di sebelah kiri, CU-nya baru 1, kita kasih 2. Nah, reaksi ini sudah setara. Mungkin yang sudah membaca pembahasannya bingung kenapa hasilnya langsung seperti itu. Nah, ini saya jelaskan di sini. Oke. Diketahui berapa liter? 12 liter tembaga. CU-nya ada 12 liter. CU-nya 12 liter, tapi yang ditanyakan adalah berapa banyak gas oksigen yang diperlukan. Ingat prinsip hukum Gay-Lussac. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi, kalau di sini 2 adalah 12, kalau O, ya berarti kan tinggal setengahnya. Gimana caranya? Rincinya gini, volume O2. Yang ditanyakan adalah O2. Koefisien yang ditanyakan, yaitu O2, dibagi dengan koefisien dari CU-nya sebagai patokannya. Dikali VCU. Berarti 1/2 kali 12 itu 6 liter. Gampangnya seperti ini. 2 aja ketemunya 12. Kalau 1 ya berarti 6. Kalau 2 ya ini sama-sama sebenarnya kebentuknya 12. Oke, ini masalah hukum dasar. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut?
Oke, kita lanjut ya. Nomor 19. Nomor 19 itu kaitannya dengan AR. Ini kita sudah masuk ke AR. Jika massa satu atom unsur X adalah sekian, C12-nya adalah sekian, ditanya massa atom relatif unsur X. Berarti ARX-nya. Rumusnya apa? Masih ingat massa satu atom X-nya dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Kalau C12-nya bukan angka ini ya nggak apa-apa, tulis aja. Nanti kemungkinan soalnya ya soalnya kan seperti ini ya nantinya ya. Yang ditanyakan AR-nya nanti tinggal dihitung pakai kalkulator. Nomor 20. Nah, ini sepertinya ada beberapa kelas tuh yang ke-skip. Ada yang sudah, ada yang belum kalau yang ini. Yang perlu diingat untuk menentukan AR dari isotop yang ada di alam, itu rumusnya adalah AR. Misalkan ini kebetulan unsurnya juga X, ARX, berarti persen kelimpahannya isotop, berarti kan protonnya sama. Nah, ini adalah yang diketahui di sini AR-nya di sini. Jadi ini X yang pertama, ini X yang kedua, 37. Persen kelimpahan X yang pertama dikali dengan AR X yang pertama ditambah persen kelimpahan X2 dikali AR X yang kedua. Berarti persennya kita ubah juga dari berarti 75/100, 0,75. Dikali ARX pertama, 35. Ditambah persen kelimpahan X kedua. Nah, di soal ini adalah jika kelimpahan X 35 75%, kebetulan X 37-nya nggak diketahui. Ya, tinggal 100 dikurangi 75, berarti kan 25 atau 0,25. 25% kan 25/100, jadinya 0,25. Dikali ARX2-nya adalah 37. Nah, nanti bisa dihitung ketemunya seberapa. Gitu. Oke, ini sampai 20 itu udah 52 menit, mau dibagi jadi 2 atau bablas? Gimana? Ini yang rekam siapa? Alexandra. Gimana, Alex? Yang record siapa lagi selain Alexandra? Mau dibagi jadi 2 kali? Yang record Freya, Bu. Oh, Freya. Mau dibagi jadi 2 kali atau sekali aja? Nanti kebanyakan nih soalnya kasihan yang nggak gabung. Bagi 2 aja, Bu, biar nggak kelamaan. Iya, berarti ini nge-cut-nya gimana? Yang record siapa? Freya ya, Freya ya. Kalau nge-record gini berarti diapakan? Harus di ini end dulu atau gimana? Di end dulu, Bu. Oke, tak end call dulu ya. Nanti gabung lagi bahas yang di end stoikiometri. itu recordnya, Bu. Oh, recordnya. Nggak tahu deh, Bu. Yang benar. Iya, Bu, yang recordnya aja yang di end, Bu. Oke, Freya mana Freya? Iya, Bu. Ditinggal ini. Freya boleh di stop dulu recordnya, nanti di record lagi.